Shalom, saya percaya bahwa setiap kebutuhan-kebutuhan kita tentang makan, minum, pakai akan Tuhan cukupkan. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, saya percaya bahwa apa yang kita perlukan pasti Tuhan cukupkan hidup kita. Dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Alkitab berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Tanaman-tanaman di padang Dia hiasi. Apalagi kita, ciptaannya, pasti Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah pandemi. Saya punya pengalaman yang menarik. Tahun 2002, saya memutuskan untuk memberikan hidup saya melayani Tuhan. Setelah lulus SMA, saya bertekad untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan waktu itu saya menempuh pendidikan S1 Teologi di STT Abdiel Ungaran Semarang. Dan menariknya pada waktu itu tahun 2002, keluarga saya menyatakan tidak punya budget untuk membiayai saya sekolah. Dan saya juga waktu itu belum bekerja karena baru fresh graduate dari SMA. Tidak ada uang waktu itu. Tapi pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa kebutuhan-kebutuhan saya di sekolah Alkitab pasti Tuhan cukupkan. Meskipun saat ini tidak ada dana sama sekali. 2002 saya melamar ke situ, saya mengikuti ujian masuk dan saya diterima. Kemudian semester kedua saya mendapat beasiswa. Dan saya menyelesaikan studi saya. Dari semester 1 sampai semester akhir saya diwisuda. Sekarang saya mendapat gelar sarjana teologi. Saya melayani Tuhan, menggembalakan gereja di tempat ini. Dan menariknya, tentang apa yang saya butuhkan selama studi, dicukupkan Tuhan. Studi saya selesai dari semester 1 sampai semester akhir. Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan berikan saya beasiswa. Tuhan cukupkan kebutuhan saya untuk beli buku. Tuhan cukupkan kebutuhan saya untuk skripsi dan lain sebagainya. Saudara, awalnya nggak ada dana sama sekali. Awalnya cuma percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan cukupkan. Saya yakin ini juga yang akan terjadi kepada saudara. Kalau saudara beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan mencukupkan kebutuhanmu, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepada saudara. Karena itu saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, jangan khawatir. Nah, apa kata Alkitab tentang jangan khawatir? Nah, menarik sekali, di Yohanes pasal 3 ayat 16 Alkitab berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Nah, saudara, menarik sekali Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Bapa di surga memberikan Yesus kepada kita, kepada manusia. Supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, manusia tidak bisa membuat dirinya sendiri masuk ke surga. Manusia tidak bisa berusaha sendiri untuk bisa akses ke surga. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk berdosa. Kalau kita ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan yang jahat, pasti dalam hidup kita banyak lebih berat perbuatan jahatnya, saudara. Karena dosa itu bukan hanya tindakan, tapi Alkitab berkata apa yang kita pikirkan dan pikiran-pikiran jahat itu juga bisa tergolong sebagai dosa. Masih di pikiran, kalau itu perbuatan pikiran jahat itu sudah termasuk dosa. Plus kalau kita sudah melakukannya berarti kita sudah berdosa. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara hitung dari pagi sampai malam dalam satu hari. Berapa banyak dosa yang sudah diperbuat oleh manusia. Mulai dari pikiran sampai tindakan. Nah, oleh karena itu manusia pasti kalau ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahatnya akan banyak perbuatan jahatnya. Dan itu membuat dia masuk ke dalam neraka. Nah, menarik sekali karena manusia tidak bisa akses ke surga karena dia cenderung berbuat jahat.
Makanya Bapa di surga memberikan Yesus Kristus, putranya yang tunggal satu-satunya, Tuhan berikan kepada kita supaya kita mendapat keselamatan, supaya manusia, saudara dan saya bisa akses masuk ke dalam surga. Bapa berikan Yesus Kristus. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia tentang dosa. Bapa tahu bahwa manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah keselamatan. Manusia tidak akan bisa akses ke surga kecuali ada yang membawanya, yaitu putranya. Bapa berikan kepada saudara. Nah, menarik sekali. Kalau soal keselamatan saja, Bapa di surga rela memberikan putranya supaya kita beroleh keselamatan, supaya kebutuhan kita tentang kekekalan, tentang surga kita dapatkan. Apalagi soal makan, minum, pakai. Saya percaya kalau soal keselamatan saja, surga saja sudah Bapa berikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Apalagi soal sepele tentang apa yang kita mau minum, apa yang kita mau makan, apa yang mau kita pakai. Saya yakin Bapa di surga akan cukupkan. Kalau yang besar saja Tuhan kasih, apalagi yang kecil, saudara. Kita minta, pasti Tuhan berikan kepada kita. Karena itu jangan khawatir akan hari esok, Alkitab berkata. Karena itu jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai. Karena semua itu akan Bapa cukupkan. Surga saja Tuhan cukupkan. Apalagi makan, minum, pakai. Itu terlalu kecil bagi Bapa kita. Karena itu di dalam hidup kita jangan dikuasai kekhawatiran, saudara. Jangan dikuasai kecemasan tentang kekhawatiran. Mari kita nyatakan segala kebutuhan kita dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari beriman kepadanya dan berusaha semaksimalnya. Saya yakin setiap kebutuhan kita pasti akan Tuhan cukupkan. Surga saja Dia beri, apalagi soal makan, minum, pakai. Segala kebutuhan kita di tengah-tengah pandemi ini pasti akan Bapa cukupkan. Tuhan Yesus memberkati.